kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama-lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. If this World Cup has proven anything, is that Arabs can stand together. People will say Arabs don't stand together. Have you seen the scoreboard lately? Saudi got scored on, Qatar got scored on, Jordan got scored on, Iraq got scored on, Algeria got scored on, Tunisia got scored on. We've had 33 goals scored on us so far. 33. Other countries lose individually, we lose collectively. If this isn't unity, I don't know what is. Wrong metric, but it's still unity. Isinya babi. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia, dan juga tentu saja para pengamat hama kuning yang saat ini sedang dalam suasana Piala Dunia ya. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeye, salam songsang, dan salam makan pagi kepada tetangga kita, orang-orang tolol berkebutuhan khusus ya, yang dikenal di dunia sepak bola itu dengan pemalsuan 7 pemain Latin dan Eropanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan ya, manusia-manusia dengan IQ 15 ringgit dan otak sebesar kacang seperti ikan mula-mula yang ada di negeri Malaides ya. Ya, sekarang Piala Dunia di Meksiko, Amerika, dan Kanada sudah memasuki tahap-tahap akhir ya. Saat video ini saya rekam, itu sedang berlangsung pertandingan antara Inggris melawan Panama dan juga Kroasia melawan Ghana ya. Dengan hasil sementara saat ini Inggris dan Panama masih 0-0, kemudian Kroasia melawan Ghana, unggul Kroasia 1-0 ya. Dan untuk saat ini kalau hasil ini bertahan, maka Kroasia akan menjadi pemuncak klasemen, ya, menjadi pemuncak klasemen, dan Inggris akan menjadi runner up, dan itu akan mengubah peta persaingan di babak 32 besar atau babak gugur nanti, ya. Dan ini yang kita bahas adalah di pertandingan kemarin, ya, bagaimana satu lagi anak emas AFC, ya, yang lolos ke Piala Dunia ini dengan intervensi dari AFC, dengan berbuat curang, ya, tidak adil bagi tim lain, yaitu Arab Saudi, menyusul kompatriotnya Qatar, ya, tim pemilik AFC ini kembali tersingkir dari Piala Dunia kali ini, ya. Dan dengan tersingkirnya Arab Saudi, itu menjadi satu-satunya tim yang menjadi lawan kita di babak ketiga kualifikasi pra Piala Dunia kemarin yang tidak lolos ya sebelumnya. Dan sampai saat ini baru ada 2 tim dari Asia yang lolos, dipastikan ya, lolos ke babak 32 besar, dan keduanya bukan kebetulan adalah lawan kita di grup kemarin ya, di babak ketiga atau di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia kemarin, yaitu Jepang dan Australia ya. Yang kalau Jepang ya udah, kita memang mengaku kalah segalanya dibandingkan mereka, tetapi Australia ini memang bikin sakit hati gitu ya. Kalau bukan karena orang-orang seperti Bung Towel dan juga El Plin-Plan, Coach Justin ya, yang menggembar-gemborkan sepak bola menyerang, total football dan sebagainya, sangat besar kemungkinan kita sudah bisa mengalahkan Australia pada waktu itu di kandang mereka gitu ya. Tetapi dipaksakan dengan kehadiran Patrick Kluivert, ya, pelatih yang datang di malam Natal, sehingga kita tidak mendapatkannya. Nah, kemudian ini yang kita bahas. Arab Saudi ini sebenarnya dia dalam posisi wena kemarin ya, PW, di dalam pertandingan terakhir ketika melawan Cape Verde ya. Karena meskipun sebelumnya mereka itu kalah 0-4 melawan Spanyol ya, tetapi
posisinya mereka itu masih sangat di atas angin ya, apalagi pada saat itu Spanyol di dalam pertandingan sudah unggul 1-0 atas Uruguay. Jadi Uruguay pada saat itu hanya memiliki poin 2 gitu. Jadi seandainya Arab Saudi bisa mengalahkan Cabo Verde pada saat itu, maka Arab Saudi akan menemani Spanyol sebagai runner up dari grup ini ya. Tetapi apalah boleh buat ya, tim yang datang ke ke Piala Dunia kali ini dengan cara yang tidak benar ya. Bagaimana mereka itu dijadikan tuan rumah untuk menghadapi ronde keempat kemarin, dan dengan itu dia lolos ke sana, itu tidak dapat memanfaatkan situasi tersebut gitu ya, sehingga mereka harus tersingkir, dan ini menjadi mengulang atau prestasi mereka selama 6 Piala Dunia beruntun tidak pernah lolos dari babak grup. Nah, inilah yang terjadi untuk Arab Saudi ini ya. Dan itu membuat juga kegagalan Arab Saudi ini membuat satu pun wakil Arab ya, atau negara-negara Arab yang mewakili AFC di Piala Dunia kali ini, tidak ada satupun yang lolos ke babak berikutnya ya. Yang menjaga marwah dari AFC saat ini hanyalah yang sudah pasti itu hanyalah Jepang dan juga Australia ya. Dan saat ini juga yang masih berpeluang untuk lolos itu ada Iran dan juga Korea gitu ya. Dan Korea mungkin posisinya itu sudah sangat rawan ya, karena itu mereka sekarang berada di posisi ke-8 ya, dengan hasil seri yang diperoleh Iran dengan Mesir. Itu mereka berada di posisi ke-8 atau di posisi terakhir dari peringkat 3 terbaik yang akan lolos ke babak berikutnya gitu ya. Sementara masih ada 2 tim lagi yang mungkin bisa menggeser mereka dari posisi tersebut, yaitu Aljazair dan juga Republik Demokratik Kongo ya. Jadi Kongo ini sekarang Jepang itu atau Korea harus berharap kedua tim tersebut itu tidak bisa melampaui poin atau selisih gol yang mereka dapatkan ya, karena Aljazair juga sudah memperoleh 3 poin ya, dan kemudian Kongo itu masih 2. Seandainya Uzbekistan bisa mengalahkan Kongo, itu artinya Uzbekistan yang peringkat 3, tetapi dengan selisih gol kalah jauh dari Korea, kemungkinan Korea lewat. Nah, kita membahas Iran ya, wakil Asia satu lagi yang ke Piala Dunia kali ini ya. Nah, Iran ini meski dimusuhi oleh negara-negara Arab ini, tetapi mereka jauh lebih bisa mempertahankan harga diri Asia di Piala Dunia kali ini ya. Meskipun Irak tidak pernah menang, posisinya itu sama dengan Cape Verde. Bedanya Cape Verde itu lebih beruntung, Cabo Verde ini karena 2 tim lainnya di sana ya, Arab Saudi dan juga Uruguay, itu hanya memperoleh 2 poin ya. Sebaliknya dengan Iran ini, Mesir sudah memperoleh 4 poin, dan kemudian juga yang menjadi juara grup di sana juga 5 poin, Belgia ya, yang mengalahkan Selandia Baru itu dengan skor 5-0. Nah, Iran ini sudahlah dimusuhi negara Arab, dan kemudian hadir ke Piala Dunia itu pun dari awal mereka sudah menghadapi ketidakadilan ya. Jadi mereka itu bermain di sana tetapi tidak mendapatkan visa, tidak mendapatkan izin untuk tinggal di Amerika. Padahal mereka itu bermain semua di Amerika, tetapi tidak bolehkan tinggal di Amerika. Mereka hanya diizinkan mendapat visa dari Amerika ini hanya di hari pertandingan. Sehingga mereka itu harus memiliki home base-nya di Meksiko ya. Dan hal ini sempat kemarin menimbulkan banyak kecaman kepada FIFA dan juga Amerika, terutama kepada FIFA ya. Yang mana kita melihat bagaimana kreator-kreator konten di seluruh dunia ini itu membandingkan situasi di Amerika sekarang ini dengan Indonesia yang menolak Israel dulu ya, yang mana di situ dikatakan bahwa di Indonesia juga dulu awalnya itu cuma ada gubernur dari satu provinsi yang menolak Israel bermain di wilayah mereka gitu, dan itu membuat FIFA langsung bertindak cepat memindahkan Piala Dunia U20 itu ke Argentina ya, karena ingin keadilan dan segala macam yang namanya, dan ini yang ditanyakan menjadi standar gandanya FIFA ya. Kenapa ketika Amerika yang jelas-jelas memperlakukan para peserta Piala Dunia demikian buruk, bagaimana dengan tim Senegal kita lihat, kemudian wasit dari Somalia yang tidak
diberikan izin oleh Donald Trump untuk memimpin pertandingan tersebut. Dan kemudian Iran ini menjadi tim yang paling terzalimi di Piala Dunia kali ini ya bagaimana tidak. Mereka itu bertanding semuanya di Amerika, tetapi tidak boleh memiliki home base di sana. Home base-nya harus di Meksiko ya, di Meksiko yang menyambut mereka dengan luar biasa ya. Dan ketika pertandingan pertama melawan Selandia Baru itu masih oke ya, mereka itu tinggalnya di base-nya di Tijuana ya, perbatasan Meksiko dengan Amerika ini, dan bermainnya itu di Los Angeles di California ya sebelahan ya. Ya itu seperti kalau antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur gitu ya, dekat aja. Itu masih oke gitu, nggak terlalu capek lah biarpun naik pesawatnya mereka gitu ya, atau seperti dari Bali ke Banyuwangi gitu, is oke, nggak terlalu berat gitu. Nah tetapi kemarin ketika melawan Mesir itu pertandingan dilangsungkan di Seattle. Seattle ini di bagian timurnya Amerika dan di ujung banget, udah dekat ke Kanada sana gitu. Mereka sementara base-nya di Meksiko ya. Jarak antara Tijuana ke Meksiko ini itu kira-kira kalau di Indonesia ini itu kayak jarak dari Banda Aceh ke Jakarta gitu. Jadi bayangin Iran ini hanya boleh hadir di Amerika di hari pertandingan, dan mereka itu harus terbang dari Banda Aceh ke Jakarta untuk pertandingan itu. Begitu selesai balik lagi ke Banda Aceh. Begitu kira-kira posisinya Iran ini gitu. Nah, tetapi kita lihat bagaimana di 3 pertandingan yang ditampilkan oleh Iran di Piala Dunia kali ini, itu mereka tampil luar biasa. Luar biasa sekali Iran ini dengan semangatnya, dengan permainannya. Meski tidak bisa menang, tapi Iran juga tidak bisa kalah. Nah, kemudian di pertandingan melawan Mesir itu pertandingan luar biasa seru ya, dan penuh drama seperti itu. Iran terus menyerang Mesir gitu, dan skornya kemudian Mesir sempat mencetak gol terlebih dahulu, dibalas dengan Iran 1-1, dan terjadilah drama di akhir pertandingan ya, menjelang akhir itu sudah di masa injury time, Iran mencetak gol ya melalui satu scrimmage atau chaos di depan di dalam kotak penalti Mesir. Iran mencetak gol ya, tetapi kemudian dan kalau ini gol itu Iran akan melaju ke babak 32 besar tanpa tertahankan ya, sudah langsung lolos seperti itu. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah dicek dengan VAR itu Iran, ternyata pemain Iran yang sebelum mencetak gol itu sudah lebih dahulu terperangkap offside. Dan ini banyak mendapat kecaman dari seluruh dunia ya. Di video ini salah satunya kita lihat. Guys, somebody who knows the rules and the regulations of this sport called football, explain to me how this is offside. This is not offside. This is a robbery. Nah, banyak sekali orang di dunia ini mempermasalahkan gol tersebut ya, yang katanya sah. Karena ketika ditarik garis oleh VAR, itu ditunjukkan masih ada satu pemain Mesir lagi yang ada di belakang pemain itu. Seharusnya dengan dia yang ditarik ke garis offside-nya gitu. Nah, jadi ini masalahnya memang banyak orang di dunia ini yang konten kreator bola ternyata belum mengerti aturan offside ya, dari FIFA ini gitu ya. Jadi banyak menyangka orang-orang ya bahwa offside itu kalau kita itu berada hanya tinggal ada kiper di belakang, kiper itu nggak dihitung sebagai pemain gitu. Jadi ada pemain di depan kita itu, atau di depan penyerang itu masih ada pemain lain di belakangnya, kiper itu nggak dihitung. Padahal kenyataannya kiper juga dihitung ya. Jadi yang disebut pemain terakhir itu bukan artinya tinggal 1 lawan 1 dengan kiper gitu. Bukan hanya kiper di posisi itu. Jadi pemain terakhir itu sebenarnya ada 2 pemain lagi di belakang ya. Artinya 1 kiper dan 1 back. Nah, jadi bukan hanya 1 pemain, artinya 1 kiper. Nah, di dalam kasus dari Iran ini, itu sebagaimana kita lihat di gambar, itu yang terjadi sebenarnya pemain Iran ini hanya kipernya sudah maju ke depan, jadi hanya tinggal 1 di belakang, dan dialah yang menggantikan posisi kiper. Ya, menurut regulasi itu harus ada 1 pemain lagi di depannya, jadi ada 2. Itu baru tidak dihitung offside. Jadi dengan hanya 1 pemain di belakang dihitung dia itu yang menggantikan posisi kiper, dan yang lainnya sudah di depan, itu hitungannya tetap offside. Jadi itu memang offside, meskipun memang tipis sekali ya, tapi karena memang orang sudah keburu melihat Iran ini begitu dizalimi di Piala Dunia kali ini ya, di pertandingan-pertandingan sebelumnya juga berbagai ini
pelanggaran kepada Iran dilakukan oleh tim lawan itu tidak diberikan hukuman pelanggaran oleh wasit, dan juga ada beberapa yang seharusnya kita lihat sebenarnya itu penalti untuk Iran tapi tidak diberikan. Nah, ini yang membuat banyak orang-orang kemudian menyalahkan FIFA atas dari ini. Bahkan Donald Trump yang dipersalahkan atas dianulirnya gol yang dicetak oleh Iran di menit terakhir ini gitu. Nah, jadi sebenarnya ini offside. Nah, dibalik itu semua, sebenarnya meskipun Iran dikatakan tersingkir setelah tidak berhasil mencetak gol tersebut, tapi sebenarnya Iran saat ini masih ada di dalam posisi aman ya, karena Iran ini dengan hasil 3 kali seri, poinnya 3, selisih golnya 0 gitu ya. Jadi untuk di dalam susunan peringkat ketiga terbaik untuk saat ini, itu Iran masih ada di posisi ke-6 lah gitu ya, posisi ke-6. Jadi ada 2 tim lagi di bawahnya ya dalam hal ini. Itu bisa dikatakan itu adalah Aljazair dan Republik Demokratik Kongo yang berpeluang naik ya. Dan seandainya dengan posisinya dia di 6 sekarang ini, seandainya pun kedua tim tersebut menang, maka yang tersingkir itu adalah Korea. Ya, yang tersingkir itu adalah Korea dan Iran akan tetap bisa lolos ya. Tetapi kalau nanti yang menjadi pemenang di pertandingan antara Kroasia melawan Ghana, ini adalah Kroasia dan menjadi Ghana yang kemudian menjadi peringkat ketiga terbaik dengan poin 4, dan kemudian di pertandingan lain juga itu Kongo dan juga Aljazair memperoleh hasil yang baik, ada kemungkinan juga Iran akan terpleset. Tetapi sepertinya ini Iran akan lolos ya, Korea yang akan kehilangan tempat di babak 32 besar kali ini ya. Dan Korea sendiri kita melihat bagaimana saat ini di Korea itu orang-orang sedang mengamuk ya, karena ini adalah tim Korea yang terbaik ya, yang terbaik yang mereka kirimkan selama beberapa dekade terakhir ini. Tetapi hasilnya seperti ini ya, padahal mereka tinggal menahan seri kemarin itu Korea Selatan, dan sekarang mereka seperti Sintayong dulu dipersalahkan oleh orang-orang Korea sekarang ini mulai ngamuk ya, menyalahkan pelatihnya saat ini. Bahkan ada beberapa toko sudah menulis surat larangan untuk pelatih Korea saat ini untuk masuk ke sana ya, mereka mengamuk. Dan apa yang disalahkan juga banyak orang Korea itu menyalahkan itu adalah federasi mereka ya. Jadi sama seperti negara-negara model Tunisia juga ya, yang salah itu bukan pelatih, bukan pemain, ya, tapi federasi yang terlalu ikut campur. Jadi nasibnya sama dengan kita kemarin yang nggak lolos ke Piala Dunia. Jadi federasi yang banyak ikut campur ya. Dan satu lagi kemudian ini yang menarik ya, dengan lolosnya Cabo Verde ini, itu Malaides kembali membangga-banggakan diri. Sebenarnya menunjukkan ketololan ya. Kalau orang lain itu mungkin luka lama ketika mereka bermain dengan pemain-pemain curian ya, 7 pemain palsu mereka yang menghebohkan dunia itu yang bisa menahan seri Cabo Verde ya, dan itu mereka bangga-banggakan. Dan inilah memang apa boleh buat ya, itulah Malaides yang kita kenal. Ketika orang lain menyembunyikan aib, mereka membongkarnya sendiri ya. Ketika Cabo Verde lolos, mereka juga ikut bangga, pengen ikut bangga, menunjukkan bahwa ya contohnya seperti si Butang Follow ya, beberapa waktu yang lalu kita lihat membangga-banggakan bagaimana tim dari Cabo Verde ini bisa menahan seri Spanyol. Itu membuat mereka seolah-olah Malaides ini sudah setara Spanyol. Dan Malaides yang mereka bangga-bangga budikan itu pun tololnya, itu adalah Malaides dengan 7 pemain curian mereka gitu, yang sudah dipastikan oleh FIFA itu adalah satu kejahatan sepak bola. Dan itu mereka bongkar lagi, mereka bongkar aib sendiri. Tapi ya itulah Malaides ya, kita sudah sangat paham bagaimana kelakuan mereka. Dan sekarang Cabo Verde sudah lolos, dan anak emas AFC lagi-lagi tersingkir di babak grup Piala Dunia kali ini. Mudah-mudahan dengan ketololan yang mereka tampilkan ini, FIFA tidak berubah pikiran untuk mengurangi jatah AFC di Piala Dunia mendatang gitu ya. Jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.